Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali untuk teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah statistika hari ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mulai untuk mengaplikasikan alat analisis software yang disebut dengan SPSS. Di teman-teman saya harap sudah bisa menginstal software ini di masing-masing perangkat komputernya ya. Oke, teman-teman, ya ada men-share terkait Excel, LMS teman-teman semua, di mana Excel ini adalah untuk kita bahan analisis data di aplikasi SPSS. Oke, Excel ini ya di sini ada data tahun 2020 ya. Ini adalah PDRB tanpa migas di berbagai macam kabupaten di daerah Jawa Barat ya. Di sini ada kabupaten, pertanian, industri, dan jasa. Nah, teman-teman kita semua sudah mempelajari apa itu data kualitatif dan apa itu data kuantitatif, kemudian apa itu data cross section, panel, dan time series ya. Nah, ini adalah data dalam bentuk cross section yang dimana dalam satu waktu tertentu yaitu di tahun 2020 ada data kabupaten, tanian, industri, dan jasa. Nah, di data ini kita ada juga data kualitatif dan data kuantitatif ya. Data kualitatifnya ada di kolom kabupaten ya karena dia terdiri dari huruf-huruf. Kemudian ada data kuantitatif di mana di sini adalah data yang berbentuk angka. Oke, teman-teman, paham ya mengenai materi yang ada di Excel ini ya. Kemudian kita akan mencoba mengaplikasikannya di aplikasi software SPSS. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasi software SPSS kita ya. Di sini ada namanya data view dan variable view. Di bagian bawah ada data view dan variable view. Nah, di data view di sini adalah bagaimana cara kita menginput data ya ke dalam aplikasi SPSS. Di variable view ini adalah bagaimana kita mengedit data dalam bentuk string, mungkin kita perkecil datanya atau kita buat misalnya dalam bentuk angka, desimalnya ditambahkan ataupun mungkin dihilangkan ya teman-teman. Oke, kita balik ke data view ya. Nah, bagaimana cara menginput data dari Excel ke SPSS? Mudahnya adalah dengan mengcopy saja ya. Nah, mengcopy saja dari contohnya misalnya saya memblok ya dari Ronoyo sampai teman tinggal di Ctrl copy ya. Kita balik ke PSS-nya, kemudian kita tinggal Ctrl V paste. Teman-teman, di sini sudah masuk ya datanya dari hasil copy kita di Excel gitu ya. Nah, di sini ada var 001, var 002, var 003 sampai var 004. Yang perlu kita lakukan ya, kita akan mengubahnya seperti yang ada di Excel, yaitu mengubah var 001 sampai var 004 ini sesuai yang ada di kolom Excel. Kita ke variable view dulu, kemudian di var 001 ini kita masukkan keterangannya, yaitu yang pertama adalah kabupaten. Kemudian di var 002 ini ada tanian, kemudian di var 003 ada industri, dan di var 004 ada jasa. Teman-teman, untuk mengubah kolom yang ada di data view, kita perlu mengubah di variable view di kolom name. Di kolom name sesuai dengan apa data yang ada di data view. Kemudian untuk kolom type, nah kolom type ini ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Nah, untuk data yang dia itu bersifat kualitatif ya, khususnya di kolom kabupaten, maka dia datanya adalah bentuknya adalah string. Ini sudah sesuai ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk pertanian, industri dan jasa, karena dia bentuknya adalah nominal atau angka, maka dia bentuknya adalah numerik. Teman, ini sudah sesuai semua ya. Numerik. Oke, kita balik lagi data view. Datanya semua sudah berubah ya teman-teman. Di kabupaten sudah berubah, kemudian pertanian, industri, dan jasa. Oke, coba kita lihat di pertanian, industri, dan jasa. Ini ada 0 ya di belakang koma ya. Ada 2 0 di belakang koma, sehingga di variable view ya, semisal kita mau menghapus angka 0 tersebut ya, kita tinggal menghapusnya di kolom desimal. Di kolom desimal kita hapus saja menjadi 0. Oke, kita lihat di data view. Oke, data nominal di pertanian, industri, dan jasa ini sudah kembali menjadi sesuai yang ada di Excel, yaitu tanpa angka 0 di belakang koma. Oke ya, sudah terlihat ya teman-teman
sudah sesuai dengan data yang ada di Excel. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan yaitu adalah dengan cara menggambarkan data tersebut. Menggambarkan data tersebut ini itu kita harus mengetahui berapa nilai maksimal dan nilai minimal dari masing-masing kolom. Oke. Yang harus dilakukan yang pertama adalah analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian masuk ke descriptive, masuk ke pertanian dan jasa, klik tanda panahnya dan klik option, dan minimum maksimum, kemudian ada standard deviation, kemudian ada variable listnya sudah terchecklist, kemudian klik continue dan klik OK. Nah, hasil outputnya sudah terlihat ya teman-teman, yaitu di mana pertanian, industri dan jasa ini sama-sama nilai N-nya atau nilai datanya adalah sama masing-masing adalah 10. Kemudian untuk nilai minimumnya untuk di pertanian adalah 1 juta ya, untuk nilai maksimumnya adalah 8.378.375.000 ya, kemudian ada namanya dan ada standar deviation-nya. Nah, coba kita buktikan ya di data Excel apakah pertanian nilai minimumnya adalah 1 juta. Pertanian nilai minimumnya adalah 1 juta. Benar ya, ada di Kabupaten Bodronoyo. Oke, sudah terlihat ya teman-teman bahwasanya di Kabupaten Bodronoyo nilai minimumnya adalah 1 juta. Oke, kita kembali lagi ke hasil output data analisisnya. Kemudian di kolom industri kita coba lihat nilai minimumnya adalah 2.072.893. Kita coba lihat di Excel apakah nilai minimumnya adalah sekian gitu ya. Di kolom industri ya benar ya, 2.072.893 yaitu ada di Kabupaten Bodronoyo, mulai dari PDRB Industri. Oke, kita langsung saja ke data selanjutnya ya. Data selanjutnya di sini ada di sheet kedua, yaitu ada di data konsumen. Di data konsumen ini ada 5 kolom ya yang saya buat. Ada kolom gender, pendidikan, baju, aksesoris, dan sepatu. Saya sudah menjelaskan di kolom bagian bawah ya bagaimana kita menganalisis data tersebut gitu ya. Untuk kolom gender dan pendidikan, karena dia bentuknya adalah data kualitatif atau data yang berbentuk huruf, sehingga dia perlu dilakukan analisis deskriptif frekuensi. Kemudian untuk baju, aksesoris, dan sepatu yang dia itu adalah data final ya, sehingga analisis deskriptifnya adalah analisis deskriptif. Oke, kita langsung saja mengaplikasikannya ke SPSS. Oke teman-teman, data Excel-nya akan kita copy ke SPSS ya. Dari kolom gender sampai sepatu, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, terlihat lagi ya teman-teman, ada var 001, var 002 sampai var 005. Kemudian teman-teman apa yang harus dilakukan? Kita balik lagi ke variable view. Kita akan mengubah var 01 sampai var 05 ini menjadi sesuai kolom yang ada di Excel. Dan di var 001 ini tadi ada kolom gender ya, dan ada pendidikan, dan ada baju, aksesoris, dan sepatu. Sesuai ya, untuk type-nya juga gender dan pendidikan. Di sini jenis datanya adalah string, kemudian baju, aksesoris, dan sepatu karena bentuknya adalah nominal. Type-nya di sini adalah numeric. Kita kembali lagi ke data view. Sudah sesuai dengan data yang ada di Excel. Lalu apa yang harus kita lakukan ya untuk menganalisis deskriptifnya ini, karena ada 2 jenis data, yaitu ada data kualitatif, data kuantitatif. Kita perlu satu-satu ya untuk menganalisisnya. Yang pertama kita adalah ke data kualitatif dulu, yaitu di kolom gender dan pendidikan. Di analyze, untuk menganalisisnya analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian masuk ke frekuensi, kita masukkan dulu gender dan pendidikan. Kemudian di statistiknya kita perlu tentang standar deviation-nya, kemudian minimum dan continue, lalu klik OK. Sudah terlihat ya teman-teman, data untuk gender dan pendidikan di sini sudah terdeskripsikan atau sudah tergambarkan bahwasanya pria di sini memiliki frekuensi berjumlah 5 dan wanita juga berjumlah 5. Kemudian untuk bentuk persentanya juga sudah dijelaskan bahwa pria 50% dan wanita juga 50%. Dan totalnya adalah 100%. Jadi teman-teman harus memastikan dulu bahwasanya total ini sudah sesuai, yaitu adalah 100%. Dan itu juga di kolom pendidikan ya, karena ada D3, D4 sarjana, kemudian ada SMU ya. Hingga kita lihat frekuensinya ya, masing-masing 2, 1, 4, 3 gitu ya. Dan totalnya juga sama-sama 10 ya.
Jadi gender sama dengan 10 juga, kemudian pendidikan juga memiliki nilai 10. Untuk persennya, bentuk persennya juga pun sesuai dengan jumlah dari frekuensi masing. Oke, selanjutnya kita ini ke data kuantitatif. Data kuantitatif, ini ada kolom baju, aksesoris, dan sepatu. Persisnya sama ya, analyze juga, kemudian deskriptif statistik, tapi kita masuk ke deskriptif karena dia bentuk datanya adalah deskriptif, kemudian kita perlu memblok dulu ya, kemudian klik tanda panahnya, lalu klik option, dia sudah tercentang mean, standard deviation, maksimum minimum, kemudian klik continue, lalu klik OK. Sudah terjelas terpampang ya di sini ya. Bahwasanya dari hasil analisis deskriptif ini untuk baju, aksesoris dan sepatu sama-sama dengan N-nya nilainya adalah sama dengan 10 gitu ya. Untuk minimum dan maksimumnya juga sudah dijelaskan di sini ada 34.700 yang paling kecil dalam mengkonsumsi baju, kemudian paling besar dalam mengkonsumsi baju adalah dengan nilai nominal 345, 110, begitu juga dengan aksesoris dan sepatu. Begitu ya teman-teman, untuk penjelasan analisis deskriptif ada data penelitian, teman-teman nanti akan menyebarkan kuesioner gitu ya. Akan nanti teman-teman dapat mempelajari materi kali dengan mendownload dari latihannya, latihan SPSS di LMS teman-teman masing-masing universitas. Rasa cukup untuk materi analisis deskriptif menggunakan alat statistika SPSS. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.